Baik kawan-kawan, sekarang kita akan mempraktekkan cara mengkafani jenazah. Di sini saya sudah siapkan talinya terlebih dahulu. Kita akan membuat talinya 5, boleh sebenarnya 3, tapi kita buat yang 5-nya. Dan bahan-bahannya telah saya siapkan sebelumnya, yaitu kain kafan untuk 3 lapis. Sebenarnya di sini boleh memakai kain kafan satu saja, asalkan dapat menutup sepenuhnya si mayat tadi. Tapi karena kebiasaan masyarakat kita untuk menghindari dari kain kafannya yang tidak menutupi, maka caranya itu dengan cara satu helai itu disilang, lalu ditambah satu helai lagi, dan itu dihitung sebagai satu lapis. Karena sebagaimana di Indonesia, kain kafannya itu biasanya tidak sama ataupun tidak sampai satu kain kafan itu untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Maka dari itu dipakailah metode untuk 2 kain lalu disilang, dan itu dihitung dengan satu lapis, agar nanti tubuh si mayat itu dapat tertutupi semuanya. Dan itu lapis pertama. Lalu kita lanjut kepada lapis kedua. Bahannya juga saya telah persiapkan, dan juga setiap lapisan itu jangan lupa menggunakan wangi-wangian ataupun parfum. Dan saya sudah menaburkan parfumnya terlebih dahulu pada setiap lapis. Nanti untuk lebih jelasnya di lapisan ketiga baru akan ditaburkan wangi-wangian tersebut. Tapi sebelumnya sudah saya taburkan. Masuk kepada lapis ketiga, lapis terakhir. Dan diutamakan untuk lapis yang paling bawah itu untuk kainnya itu lebih besar daripada lapis-lapisan yang lainnya. Yaitu kita taruh si mayat, percontohnya adalah boneka, dan ada di sini pakaian dalam si mayat. Dan ini boleh tidak memakai dan boleh memakai. Ini hanya sebagai anjuran saja, tidak ada kewajiban untuk memakai hal ini. Jadi boleh dipakai ya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya si mayat ini telah ditutup semua lubang-lubang yang ada di tubuhnya memakai kapas, baik itu lubang hidung, lubang kemaluannya, dubur, lalu semua lubang yang ada di tubuhnya semua telah ditutupi terlebih dahulu. Dan hendaknya kalau memang ini adalah mayat asli, maka hendaklah pada pemasangan pakaian dalamnya itu untuk ditutup dia memakai kain. Ditutup dia memakai kain, karena ini hanya praktek supaya lebih jelas, maka saya tidak memakai kain di sini. Tapi lebih afdalnya memakai kain lalu dipasang di dalam kain itu, tidak dibukakan memasangnya. Lalu ini kita taburkan wangi-wangiannya. Nanti pada saat kita mau menarik kain kafannya, atau bukan, pada saat kita ingin menutup kain kafannya, disitulah kita tarik nanti kain yang menutupi si mayat. Karena sebelumnya ada kain. Kain itu yang menutup si mayat pada saat kita melakukan proses pemasangan pakaian dalam tadi. Lalu kita mulai untuk menutup, dan disitulah baru kita bisa mengambil kain yang tadi menutup si mayat. Hingga nanti baru kita singkirkan dulu, kita pinggirkan, lalu kita tutup si mayat. Setelah kita menutup bagian kemaluannya, di situ sudah boleh ditarik pakaian ataupun kain panjang tadi melewati kaki si mayat. Ini sudah kita gulung. Usahakan pada saat menggulungnya itu
kita benar-benar menutupi semua tubuh si mayat. Jangan sampai ada celah. Kita kencangkan sedikit. Nah, kalau masih ada dari keluarga yang ingin melihat, maka boleh dibukakan dulu wajahnya. Tapi kalau sudah tidak ada, maka kita tutup. Kita harapkan untuk nanti tidak terlihat si mayat. Kita kencangkan buhulannya. Setelah itu kita buhul yang terlebih dahulu dari kepala. Sini kita akan mengikat kepala terlebih dahulu. Pastikan buhulannya itu kuat, jangan sampai nanti si mayat timbul lagi. Kita pastikan sekuat mungkin agar tidak terputus nanti. Lalu di bagian tangan, karena di sini bonekanya tangannya lurus, itu tidak masalah. Tapi kalau mau juga mayatnya seperti takbir dalam sholat, itu tidak masalah, dan juga boleh tangannya lurus saja. Tapi jika melihat anjuran, mungkin kita lipatkan tangannya sebagaimana sholat. Itu di tangan ya. Lalu di bagian pinggang, sudah tiga tali kita ikat. Satu kepala, satu di bagian tangan ataupun dada, lalu di bagian pinggang. Setelah itu di bagian lutut. Dan mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.